Sini adanya kelapa muda ya teman-teman. Iya. Kelamut. Kelamut namanya. Neng rak ngelamuti loh. Terus beda cara ya. Beda itu ya. Gendarnya tuh kenyil-kenyil seperti ini. Iya, gendara Iya. iki menul-menul ini. Menul-menul. Cantik kayak Mbak E itu loh. Nah. Ini lengkap. Sedang pilih-pilih peluk apa ini? Sedang pilih-pilih peluk apa ini? Pelanggan sini ya Mbak ini ya? Saya janda, Mas. Masya Allah. Ini di tengah hutan seperti ini Mbak. Mangkal di sini atau gimana ya? Mangkal. Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh, enggak, kalau saya. Oh. Nggih. Dibungkus aja. Oh, enggak usah, Mbak. Mau Ya, konon ketot. pakai. Iya. Ketok cici. Kelas pinten Mbak? 3 SMP. Lah sudah sama saya tinggi jenengan ini gimana ceritanya ini? Sudah di tengah hutan seperti ini. Bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Iki jam pinten nak mriki niki, Mbak? Sampai setengah 6. Setengah 6 sonten. Oh, nggih nggih. Wah, ini dagingnya pasti lembut ini, teman-teman. Nah. Kopi coklat entar, Mbak? Kok kopi coklat? Apa susu coklat? Bu, kopi mix tunggal. Kopi napa niku? Nggih, gede kali teh. Jajan. Tapel tempe bungung. Menjayan. Gunung Jayan. Sip. Oke. Oke. Oh, nggih. Panen, Mbak. Panen kayak Oh. Bawa kipas ini teman-teman untuk pembersihan ini gabahnya. Rot-rot juga. Kreatif mbaknya ini. Karena ini ya emang kurang angin teman-teman, jadi harus pakai kipas Lah, seperti itu ngapain lagi. ya? Berarti ini di tengah hutan bagi jenis. Nggih. Kok niku ngembek nggih engkau to Mas, yang Nggih. sampai manggonnya enten tengah sama pinggir. Oh, nggih, Ibu kalau izin kamera niki, Bu. Biasanya pun teng Facebook, teng YouTube, Ibu. Dalam liburan. Berarti ini termasuk sudah paling pinggir gitu. Ya ini pinggir. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah ada di persimpangan jalan ya, menuju akses utama jalan menuju ke Desa Muningsari, teman-teman. Nah, kalau ke arah sana yaitu menuju ke pusat kabupaten. Kemudian kalau ke arah sana sudah menuju ke desa yang lain ya, teman-teman. Nah, betul-betul kita sekarang berada di tengah-tengah hutan untuk menuju ke desa yang terpencil dan pedalaman ini. Nggih. Saking pundi, Bu? Oh, berarti teng Sabin. Griyane mriko berarti. Nggih. Ya. Seneni, Mbak. Nak nyeneni pripun, Mbak? Oke teman-temanku, pada kali ini kita ingin mengajak teman-teman untuk soal lagi ya, penelusuran ke sebuah desa yang terpencil atau pedalaman pelosok terisolir yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, di sini kita sedang berada di sebuah jalan namanya Jalan PLTA ya teman-teman ya. Nanti di ujung sana ada sebuah pembangkit listrik yang dari air ya. Nah, ini memang ini jalan utama teman-teman, tapi melewati hutan bambu seperti ini ya. Sangat
panjang ya, ada sekitar 300 meter itu melalui hutan bambu. Ini masih ini ada tikungan. Nah itu, ini tikungan yang agak rodok hati-hati. Ada mobil angkutan truk ya kalau yang sini ya. Ini masih berada di nuansa gua bambu. Nah, oke, seperti itu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ya, di channel Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala usaha dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kali ini Bang Arif ingin mengajak teman-teman untuk berusuhan lagi ya, penelusuran ke sebuah desa yang terpencil dan pedalaman yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nah seperti inilah ketampakan desa yang nanti akan kita tuju ya, yaitu rumah yang mencil berada di sebuah sudut desa yang paling jauh dari Kabupaten Semarang ini. Nah seperti apa nanti keseruannya ada di video ini, simak terus sampai habis. Nah teman-teman semua, nah kali ini kita sudah disuguhkan sebuah pemandangan yang sangat unik dan ikonik ya, dimana kebiasaan warga yang ada di sini itu ternyata masih sangat kental dengan adat dan tradisinya, yaitu dengan memelihara kambing atau berternak ya teman-teman ya. Masih sangat tradisional dan sangat sederhana sekali kehidupan warga yang ada di desa ini ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi menuju ke sebuah kampung tadi yang terpencil yang berada di sebelah ujung desa ini. Nah, jalannya saat tapak seperti ini ya teman-teman ya. Yang di kanan kirinya ada hutan ya teman-teman ya, langsung berhadapan dengan hutan jati yang menandakan ciri khas pedesaan yang masih sangat jauh dari syarat kehidupan modern. Nah seperti inilah rumah milik penduduk yang ada di desa ini. Nah, rumahnya benar-benar rumah yang sangat sederhana dan tradisional yang masih terbuat dari kayu jati teman-teman. Di sini ada 3-4 rumah ya, yang langsung berhadapan dengan hutan jati seperti ini teman-teman. Nah, untuk atapnya atau bangunannya menggunakan genteng seperti ini. Nah, di sini masih ada satu rumah lagi yang mencil di sini ya teman-teman. Ada sebuah bangunan seperti pendopo atau gazebo yang sangat unik dan ikonik sekali, seperti adat Jawa pada umumnya. Nah ini milik salah satu warga yang disebutnya adalah Gang Rindu, nah, bulan sedih, tahun keharmonisan. Seperti itu teman-teman. Kita akan masuk ke sana ya, Gang Rindu bulan sedih tahun keharmonisan. Nah, seperti ini. Assalamualaikum. Nah, ini salah satu milik warga yang tinggal di sini ya. Nah, itunya bisa didunkan dulu itu. Ya. Nah, ini rumahnya ya teman-teman. Wah ini apa ini bang? Ini ada sound-sound yang buat jenengan sendiri ini. Rangkaian ya, rangkaian sendiri tradisional yang ada di Jawa ini ya teman-teman ya. Dia memiliki alat sound yang ya seperti ini ya, efek break ini seperti ini, tapi ini kalau diempakkan ya jeduk katanya teman-teman. Ini seperti biasa. Emplek-empleknya alhamdulillah bisa menjumpai salah satu warga dari kampung ini ya. Wah ini madang dulu ya, Margida. Istrinya bang. Nah, ini istrinya ini ya. Ya, istri tercinta ya. Istri tercinta Nah, itu ya. siapa itu? Ada yang ngintip-ngintip.
Itu cucu. Oh, cucu. Itu malu dia. Oh iya. Bangun tidur. Mari makan, Bang. Oke. Monggo lah ini lah. Ini di tengah hari ya, makan siang ya ini ya, Bu ya. Enggak tahu nih, Pak, makan siang sama makan sore nih. Yang penting kalau lapar makan. Menunya dengan Pakai urap. podo wae. Podo wae. Kita masakan orang Jawa nih. Nah, ada oblok, ini ada ikan asinnya. Mari kita makan. Nggak Wah. suka mulut gua. Nah, ya wah seger sekali ini ya. Mantap Di banget. pedesaan makan dengan sayur-sayuran tinggal metip ya enak ya. Iya. Jenengan mencil maksudnya di tepian perkampungan terus di tepian hutan jati ini enggak maksudnya Nggak ada rasa takut atau apa? iya. Karena apa? Udah terbiasa gitu. Dulu awal-awalannya gitu gimana Bang? Maksudnya enggak ada rasa-rasa enggak ya? Udah biasa aja Bang ya. Nah, mereka juga makhluk Tuhan ya. Iya. Kita harus menghormati sama makhluk Tuhan ya, teman-teman ya. Wah, ini ada kurungan manuk ini. Lah ini manuknya mana ini? Mabur. Oh, Mohon maaf Bang. mabur teman. Mau di dalam mati. Nah ini lantainya memang dari awal seperti ini. Masih tanah seperti ini. Di tanah. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu tinggal di sini? Kurang lebih berapa ya? Puluhan tahun. Insya Allah. Asli mana Bang? Jauh ya? Jauh. Dari Kalimantan. Jauh. Jadi ini mereka menetap di sini ya, mencil di tengah berhadapan langsung dengan hutan ini ya Bang ya. Hutan jati seperti ini ya. Di sana sudah hutan semua ya teman-teman ya. Ada satu tetangga ini tapi juga jarang di rumah. Seperti ini ya teman-teman ya. Insya Allah luar biasa. Kita doakan semoga bapak ini ya, keluarga ini tinggal di sini itu dengan sehat sentosa, dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini rumahnya ya teman-teman ya. Masih lantainya masih lantai tanah seperti ini dan hidup sebuah keluarga yang masih sangat sederhana ya teman-teman ya. Semoga bapak ini Bang izin ekspor bagian dalamnya ya Bang. hidup dengan nyaman ya di sini. Pulau Ini teman-teman ya. Oh ya itu ada yang tiduran ya. Sangat Halo. banyak sekali tuh Permisi. tidurnya. Oh ya, nggih. Ini Pulau kita izin ngeksplor rumahnya ya. Wah, Oke. hidup di sini. Di sana juga ada sebuah kandang ya teman-teman. Ini kandang atau rumah ya? Ini berhadapan di sini. Masya Allah. Benar-benar sangat sederhana dan sangat tradisional sekali kehidupan warga yang ada di sini ya. Merupakan desa yang sangat jauh dari pusat kota ya, sekitar 50 km atau 2 jam menuju ke pusat kabupaten ya teman-teman. Di sana juga ada beberapa rumah yang juga masih sangat sederhana sekali ya teman-teman ya, emplek-emplekan dengan atap asbes ya teman-teman. Dan kehidupan warga yang ada di sini metik-metik sayuran juga sangat bisa sekali ya. Jadi makan tinggal petik, tinggal nyayur ya teman-teman. Nah, ini rumah milik Bapak Hulu. Bapak Hulu ini tinggal di sini sudah sekitar 10 tahun ya. Nah, kita akan menuju ke sana. Ini ada sebuah jembatan penghubung antar rumah ya teman-teman. Ini merupakan akses utama satu-satunya jalan menuju ke
kampung sini ya teman-teman, dan di sini sudah berbatasan langsung dengan hutan. Dan uniknya di sini ada sebuah gazebo ya, sebuah gazebo yang sangat unik sekali, bentuknya seperti kayak luar Jawa itu apa, Minang ya teman-teman ya. Dan inilah rumah milik dari Bapak Hulu yang tinggal di Gang Sedih, Bulan Rindu, Tahun Keharmonisan. Wah, di sini ada buah apa ini teman-teman? Tapi kok ini untuk daunnya bervariasi ya, ada kuning, ada hijau, ada merah juga ya teman-teman ya. Dan di sini sudah hutan lagi, belantara, tidak ada kehidupan lagi ya teman-teman ya. Beberapa aktivitas warga yang ada di sini, kalau kita bisa melihat, berarti mereka dengan bertani dan berternak ya teman-teman ya, dan juga berkebun seperti cocok tanam, menanam sayuran ya teman-teman. Sayuran, kemudian juga mungkin ladang, di sini bisa ditanami jagung ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, kehidupan warga yang hidup di desa yang paling ujung Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Hidup dengan sederhana dan tradisional dengan cara bertani ataupun berternak, menanam jagung ataupun sayuran ya, tinggal metik seperti ini ya teman-teman. Ini sayur relung atau umbi jalar ya teman-teman. Nah, kita lihat ujung sana. Nah, kalau ini sudah bangunan yang sudah agak modern ya, tapi kita sudah nggak tahu ini akses untuk membawa pasir semennya bagaimana, ini kita juga belum tahu ya, karena di sini aksesnya sangat jauh sekali dari pusat kabupaten, sekitar 2-3 jam ya. Jalannya juga masih banyak yang putus atau pedot ya. Ini untuk dapurnya ya teman. Mengingatkan kita di era-era tahun 80-an ya, benar-benar sangat sederhana dan tradisional sekali. Ini masaknya masih menggunakan tungku pawon ya teman-teman ya, dengan cara disogokkan ke dalam nanti akan langsung hidup ya. Ini untuk kamar mandinya teman-teman, seperti ini. Ini juga nyiduk banyunya dari sungai, karena di sini air itu kadang hidup, kadang artinya tidak lancar ya. Walaupun ada akses peralan-peralan seperti ini, tapi air di sini masih sangat susah ya. Kita memperhatikan sebuah rumah yang langsung berhadapan dengan hutan seperti ini memang tidak mudah ya. Oh, petani profesi Turun juga. pabrik ya. Terus Terima kasih udah mau mampir ke tempat kami. Terima kasih. Di tempat kami. terima kasih kembali, kami yang terima kasih banyak diberi Bagi kesempatan. kalian siapa yang melihat channel abang-abang ini suatu kehormatan bagi kami dikunjungi oleh mereka konten kreator yang profesional, Yes. yang sudah senior. Wah, Jangan lupa like, komen, dan share ya guys. terima kasih Suatu kehormatan bagi pesan-pesannya. kami. Ya teman-teman, beliau berpesan ini untuk teman-teman semuanya nih, jangan lupa dukung channel kami. Ya mungkin kalau boleh tahu jenengan ini apa akunnya apa ini Mbak? Namanya saya lupa Masih ya. abal-abal. Tapi sudah mulai naik kok kita lihat ya. Alhamdulillah. Masih pemula. Asal konsisten, yang penting konsisten. Bisa diikuti juga ya teman-teman ya. Ini ya sekedar hiburan ya Mbak ya. Daripada bosan kita Ada hiburan. hiburan kan nambah persaudaraan juga. Iya betul. Kan
kita berteman bersaudara kan bukan cuma dari dunia nyata juga, dunia maya juga kan kita bisa. Iya betul. Teman yang baik, yang positif. Betul sekali. Ya menyesuaikan zaman yang sekarang ya. Nah, seperti itu ya, suka duka hidup di pedesaan. Beliau sudah menyampaikan bahwasanya untuk bertetangga di sini cukup kerukunannya cukup terjaga dengan baik, dan kemudian untuk mata pencarian atau perekonomian itu di sini juga ada bertani, ada buruh pabrik, dan kemudian juga ada perantau ya Mbak ya. Lumayan banyak juga perekonomian. Artinya tidak begitu terlalu, Walaupun susah-susahnya nggak susah-susah banget. oh gitu ya, masih bisa ya untuk mencari nafkah, untuk mencari perekonomian gitu. Oke, kalau sini ini maksudnya apa sih kata Bapak ini? Kalau di sini itu petani, antara petani sama buruh itu kalau persentase kalau boleh tahu nggak? Petaninya misalkan warganya yang petani itu berapa persen, kalau yang buruh berapa persen gitu? Kebanyakan petani kayaknya nih. Terus petaninya itu jagung atau padi? Jagung, padi, pokoknya pala jadi Pisangnya tanah itu. Oh gitu, pisang juga nih. Iya. Oh gitu, iya. Lendi Jadi- HP ini Bu? Kaploten. apa nih? HP ini sampai di. Anu nang Iki kira tak konten iki. Ya, ini kita saling membantu ya. Kita teman-teman wajah ya. iki kan dulu iki lha ku biasa. Di desa seperti ini juga kita harus menyesuaikan zaman ya teman-teman ya, mencari ekonomi atau katakanlah ya sepenggal berlian gitu ya, dari dunia maya menjadi konten kreator. Kita harus seperti ini ya teman-teman ya. Pekerjaannya mak warganya kene maksudnya. Buat aku ke rumah aku itu cocok banget. Sasaran. Iya. Yes, pokoknya mengalir ya suasana. Di sini syahdu sekali ya, Bang ya. Di sini adem, sejuk ya, di pedesaan yang sangat jauh dari kota ya, teman-teman ya. Makanya di kita ya sini pakai sepeda motor seperti ini kalau mau menuju ke kota ya. Ya tadi yang kita katakan ada sekitar 50 km menuju ke Kabupaten Semarang teman-teman. Dan jalurnya itu luar biasa bagi orang yang tahu menuju ke desa ini ya. Itu jalannya legok luwek naik turun menggok nganan menggok ngiri ya teman-teman ya. Ya seperti ini adalah gambaran kehidupan yang ada di desa ini ya. Lantai-lantainya juga masih lantai tanah ya teman-teman ya. Gelap ya. Ya, ini lah tak. Kameranya tangan tiga sini. Jadi kak kamera mau kau. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.